Dengan judul Putri Pandan Berburu. Pada zaman dahulu, hiduplah orang-orang suku laut di Pulau Bintan, Kepulauan Riau. Mereka ini memiliki pemimpin yang bernama Batin Lagoy. Batin Lagoy ini memimpin dengan baik dan juga dengan adil, yang membuat banyak masyarakat di Pulau Bintan mencintai Batin Lagoy. Untuk mengetahui keadaan masyarakatnya, Batin Lagoy menyusuri pantai di sekitarnya yang dipenuhi oleh semak-semak pandan. Tiba-tiba, Batin Lagoy mendengar suara tangisan bayi. Dia melihat sekelilingnya sambil berkata, "Bayi siapa yang menangis di tempat seperti ini?" Karena tidak ada seorang pun, Batin Lagoy melanjutkan langkahnya. Baru saja beberapa langkah, Batin Lagoy mendengar suara tangisan bayi itu lagi. Dan dia kembali melihat sekelilingnya. Tetap saja tidak ada seorang pun. Karena Batin Lagoy penasaran, dia mengikuti suara tangisan bayi itu. Suara itu membawa Batin Lagoy ke semak-semak pandan. Dia menginjak semak-semak pandan itu dengan perlahan. Dia terkejut, ada seorang bayi di depannya. Dia melihat sekeliling. Karena tidak ada seorang pun, dia memutuskan untuk membawa bayi itu pulang. Dia merawat bayi itu seperti anaknya sendiri. Dan dia selalu merasa kalau bayi itu diberikan Tuhan untuk dirinya. Bayi itu juga memberi kebahagiaan bagi Batin Lagoy yang selama ini hanya hidup sendiri. Tidak terasa, waktu begitu cepat. Bayi itu sudah tumbuh menjadi gadis yang cantik jelita. Batin Lagoy memberinya nama Putri Pandan Berduri. Putri Pandan Berduri ini sikapnya santun, anggun, layaknya seorang putri. Tutur katanya juga lemah lembut yang membuat masyarakat di Pulau Bintan juga mencintainya. Banyak juga pemuda yang terpikat akan kecantikannya Putri Pandan Berduri. Tanpa mengetahui arah tujuan, seorang pemuda yang bernama Jenang Perkasa sampai di Pulau Bintan. Dia tidak pernah memberitahu kalau dia adalah seorang anak dari Pulau Lain. Karena dia hanya seorang pendatang, dia cepat menyesuaikan diri. Sifatnya juga sopan, santun, yang membuat banyak orang tidak habis pikir akan bagaimana seorang pemuda bisa bersikap seperti Jenang Perkasa. Akibatnya Jenang Perkasa menjadi alat pembicaraan seluruh pulau. Pembicaraan itu sampai juga di telinga Batin Lagoy. Karena dia penasaran akan pemuda itu secara langsung, dia mengadakan sebuah pesta besar makan malam bersama. Dia mengundang tokoh-tokoh yang ada di Pulau Bintan, tentunya juga Jenang Perkasa. Sebenarnya Jenang Perkasa heran bagaimana dia bisa diundang oleh Batin Lagoy. Saat pesta, Batin Lagoy senantiasa memperhatikan gerak-geriknya Jenang Perkasa, mulai dari caranya bersikap, berbicara, sampai caranya pun bersantap diperhatikan oleh Batin Lagoy. Batin Lagoy terkesan akan sikapnya Jenang Perkasa. Di dalam hatinya dia ingin menikahkan Jenang Perkasa dengan putrinya. Karena itu dia menghampiri Jenang Perkasa. Dan dia berkata, "Wahai anak muda, senanglah hatiku jika kau mau menjodohkan dengan putriku." Jenang Perkasa terkejut akan tawarannya Batin Lagoy.
Dia hanya mengelus-ngelus tangannya untuk menandakan ini bukan mimpi. Karena Jenang Perkasa tidak mau melewatkan kesempatan emas ini, dia mengangguk sebagai tanda setuju untuk dinikahkan oleh Putri Batinaga. Beberapa hari kemudian, pernikahan pun berlangsung. Para undangan senang melihat Putri Pandan Berduri memiliki pasangan yang serasi dengan dirinya. Lalu, Batinaga sudah merasa dirinya tua. Dia mengangkat menantunya sebagai pemimpin Pulau Bintan. Dia memimpin dengan adil dan juga baik, dan dia pun menolak untuk kembali ke Pulau Galang untuk menggantikan kakaknya. Jenang Perkasa dan Putri Pandan Berduri dikaruniai 3 orang anak yang diberi nama dari adat kesukuan. Yang pertama, Batin Mantang, yang menjadi pemimpin di utara Pulau Bintan. Yang kedua, Batin Makoy, yang jadi pemimpin di Pulau Bintan. Dan terakhir, Telok, yang menjadi pemimpin di timur Pulau Bintan. Mereka ini hidup bahagia hingga kini. Jenang Perkasa dan Putri Pandan Berduri sudah lama tiada, masih dikenang oleh masyarakat suku laut di perairan Pulau Bintan. Sekian